Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita akan membahas tentang asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Kemudian yang kedua terkait dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Nah, pembahasan ini juga akan berkaitan dengan kasusnya Ferdy Sambo. Kasusnya Ferdy Sambo yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Pembahasan ini juga diawali dari pertanyaan followers Pena Hukum Progresif di Instagram berinisial P ya, berinisial P. Nah, dia bertanya bahwa ada suatu peristiwa di mana si A mau mencelakai si B. Si A ini mengikuti si B dan seketika mau mencelakai si B dengan menggunakan senjata tajam atau membacok ya, nah, mau merampas juga harta si B. Nah, jadi seketika si A mau mencelakai si B, nah si B ini melakukan pembelaan diri dengan tangan kosong dan menyebabkan si A itu terjatuh dan kritis. Nah, jadi pertanyaannya, apakah si B ini dapat dikenakan sanksi pidana? Jika kita merujuk pada pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, maka dari kronologis ini kita bisa asumsikan bahwa si B melakukan pembelaan diri karena terancam. Jadi di sini ada sesuatu yang memaksa dia untuk melakukan pembelaan diri karena jiwanya terancam. Nah, berdasarkan pasal 49 tersebut, menurut kami ada alasan pemaaf bagi si B sehingga dia tidak dapat dipidana. Jadi ada alasan pemaaf. Kemudian kawan kita tadi itu juga bertanya lagi, nah bagaimana dengan kasus ojol yang di Lombok ya? Kasus ojol yang di Lombok, kalau kawan-kawan ingat, kasus ojol yang di Lombok. Nah, jadi abang ojol ini mau dibegal oleh beberapa orang. Dan dia melakukan pembelaan diri. Memang sih dia menggunakan pisau kecil, melakukan pembelaan diri hingga menyebabkan si begal tersebut meninggal dunia atau tewas. Nah, kemudian abang ojol ini ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian setempat. Dari peristiwa ini kemudian muncullah opini publik bahwa begal itu, ketika kita dibegal kita harus diam saja, kita tidak boleh melakukan perlawanan. Nah, itu kan opini publik itu terbentuk setelah itu. Nah, kemudian kawan kita ini ya bertanya kenapa itu bisa ditahan, padahal kan dia melakukan pembelaan diri. Bahkan dia ditetapkan sebagai tersangka, padahal yang membegal itu adalah si yang tewas itu tadi gitu. Kenapa yang jadi tersangka itu adalah abang ojolnya? Nah, kan seperti itu. Oke, jadi gini ya kawan-kawan, pihak kepolisian itu berwenang juga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan, ketika dia sudah menemukan peristiwa pidana, dia kumpulkan alat bukti, dan alat bukti itu cukup, minimal 2 alat bukti ya, bukti itu cukup, maka dia berwenang untuk menetapkan sebagai tersangka. Pertanyaannya, apakah ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, dia udah dinyatakan bersalah? Nah, ini kan pola pikir masyarakat kita ini, ketika dia udah ditetapkan sebagai tersangka, dia udah pasti bersalah. Kalau pertanyaannya apakah
ketika dia ditetapkan sebagai tersangka dia mengalami kerugian, iya, tapi dia belum tentu bersalah. Belum tentu bersalah. Itulah yang dinamakan azas praduga tak bersalah yang harus kita patuhi. Azas praduga tak bersalah. Azas ini juga diatur tuh di KUHP. Ketentuan umum, lihat aja tuh ketentuan umum butir 3 huruf C, bahwa seseorang itu yang dia disangkakan, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan itu wajib dianggap tidak bersalah dulu sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewetsde. Nah, seperti itu. Nah, bukan hanya di KUHP, di Undang-Undang Kehakiman, lihat tuh pasal 8 kalau nggak salah, itu juga diatur seperti itu. Artinya bahwa azas praduga tak bersalah ini diatur sedemikian rupa di KUHP dan di Undang-Undang Kehakiman. Jadi seseorang itu belum dianggap bersalah. Nah, Abang Ojol ini tidak bisa dianggap bersalah walaupun dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pihak kepolisian tidak punya wewenang untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Dia punya wewenang untuk menetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak berwenang menyatakan seseorang itu bersalah. Nah, tersangka belum tentu bersalah. Nah, dalam hal ini Abang Ojol ini dibebaskan ya akhirnya. Dibebaskan kenapa? Bukan karena dia tidak bersalah, tapi ada permohonan penangguhan penahanan. Penetapan tersangkanya itu masih tetap. Proses hukumnya itu masih tetap. Bahkan hal ini akan juga berproses di pengadilan. Nah, pengadilan lah nanti yang menentukan apakah dia melakukan pembelaan diri karena memang keterpaksaan atau ada overmah, ada itu ya, overmah karena keterpaksaan, atau jangan-jangan dia melakukan pembunuhan berencana. Bisa jadi ketika itu nanti diselidiki. Jadi kan kita nggak ada yang tahu, belum tahu kita ini ya, dia salah atau tidak. Bisa jadi dia salah, bisa jadi dia tidak bersalah. Nah, jadi masih kemungkinan. Oleh sebab itu muncullah azas praduga tak bersalah ini yang harus sama-sama kita hormati. Nah, ini merupakan azas ya kawan-kawan. Nah, azas itu berlaku di seluruh dunia. Di negara manapun azas ini berlaku. Ini sangat penting, khususnya apalagi bagi kita yang mahasiswa hukum. Nah, kawan-kawan yang mahasiswa hukum. Nah, yang bertanya juga mahasiswa hukum. Nah, kalau kita misalnya mengejudge atau menghakimi seseorang berdasarkan opini publik, buat apa ada institusi kepolisian? Buat apa ada institusi kejaksaan? Bahkan untuk apa ada pengadilan? Kan seperti itu. Opini publik ini penting nggak? Nah, penting. Opini publik ini penting untuk mengawasi atau memantau agar proses hukum ini berjalan. Penting, sangat penting. Nah, bagaimana dengan kasus Ferdy Sambo? Ferdy Sambo tidak boleh dinyatakan bersalah untuk saat ini karena statusnya masih tersangka. Nah, siapa yang menyatakan dia tidak boleh dinyatakan bersalah? Yang menyatakan adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ketentuan umum butir 3 huruf C yang merupakan azas praduga tak bersalah. Apalagi yang menyatakan itu, yaitu tadi Undang-Undang Kehakiman pasal 8. Jadi bukan Yayasan Bantuan Hukum Pena Hukum Progresif yang menyatakan Ferdy Sambo harus dinyatakan tidak bersalah, tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia lah yang menyatakan Ferdy Sambo harus dinyatakan tidak bersalah untuk saat ini.
ketika statusnya masih tersangka. Bahkan ketika masih terdakwa, dia juga belum boleh dinyatakan sebagai seseorang yang bersalah. Begitu juga dengan ketika ada putusan pengadilan. Nah, sebelum putusan itu inkrah van Gewitste atau berkekuatan hukum tetap, dia belum boleh dinyatakan bersalah. Jadi Ferdy Sambo ini belum boleh dinyatakan bersalah. Itu merupakan azas ya kawan-kawan. Jadi coba kita pahami, jangan kita melihat suatu permasalahan itu dengan emosi semata, tapi juga harus kita lihat secara objektif dan sesuai dengan kaidah hukumnya. Nah, hormati juga azas praduga tak bersalah ini. Nah, begitu juga dengan kasus Ferdy Sambo, kasus Abang Ojol tadi. Karena begini, kalau misalnya kita hanya terfokus pada opini publik terkait dengan salah atau tidaknya seseorang, ini bahaya. Nah, bisa aja misalnya ada seseorang, si A bilang, si A mau membunuh si B, dia buat skenario itu. Buat skenario. Ya bilang aja dia jadi ojol. Kan gampang tuh daftar ojol. Kan dia jadi ojol atau jadi apalah untuk ngantar-ngantar. Mungkin selain ojol ada Grab atau apa gitu. Nah, dia buat skenario itu. Nah, dia bunuh itu si B ini dengan dalih si B ini mau membegalnya. Dia siapkan saksi yang lewat atau apa gitu. Nah, skenario itu. Nah, kemudian karena opini publik dia bebas gitu. Atas dasar bahwa publik menyatakan itu merupakan pembelaan diri, udah bebas tanpa proses hukum. Nah, itu kan tidak adil gitu. Itu kan juga bahaya. Nah, itu bahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita mengejar seseorang itu hanya berdasarkan opini publik. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Nah, bahkan lembaga-lembaga, ada beberapa lembaga bantuan hukum yang dia memang udah mapan. Dia tidak mengomentari salah atau tidaknya Ferdy Sambo ini gitu. Dalam kasus Ferdy Sambo ini ya, dia tidak mengomentari itu salah atau tidaknya Ferdy Sambo, tapi melihat bagaimana kerja atau profesionalitas dari pihak kepolisian. Misalnya ketika istri dari Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati itu ya, PC, ini tidak ditahan karena dalih dia masih memiliki anak yang umurnya itu balita, anak balita. Nah, yang dikritisi oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil, khususnya lembaga bantuan hukum itu adalah alasannya itu. Nah, karena masih banyak orang yang ditahan, perempuan yang ditahan, dan di tahanan itu dia ya hamil, melahirkan mungkin di situ, atau memang dia memiliki anak di rumah yang sama umurnya, sama-sama balita. Nah, itu yang dikritisi gitu. Ketidaksamaan di depan hukum. Kan mereka melihat seperti itu. Equality before the law itu terganggu di situ. Tidak jalan. Nah, kita melihat di situnya. Nah, bukan menyalahkan si Putri Chandrawatinya dia bersalah. Tidak. Nah, tapi bagaimana sikap pihak kepolisian yang tidak menahannya. Kan seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bersikap bijak ya dalam menghormati yang namanya azas praduga tak bersalah. Kita boleh berkomentar, boleh berpendapat terkait dengan suatu kasus, tapi tetap jaga kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Demikian opini masif pada kali ini, opini masyarakat progresif.